Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2 serta kedua orang tua saya yang selalu mendampingi saya dalam pembuatan proposal ini. Perkenalkan, nama saya Umi Maulidatus Syahro dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang sudah saya buat sebelumnya, yang berjudul Implementasi Teks Anekdot berformat stand up komedi dalam keterampilan berbicara siswa di MA Zaha 04 Pakuniran. Baik, untuk latar belakang pemilihan judul ini atau proposal ini, yaitu keterampilan berbicara siswa masih rendah terutama dalam hal kepercayaan diri. Penelitian ini saya lakukan karena keterampilan berbicara siswa saat ini masih cenderung tergolong rendah terutama dalam hal keberanian serta kepercayaan diri ketika menyampaikan gagasan di depan kelas. Selain itu, latar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu pembelajaran masih bersifat konvensional serta kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pembelajaran yang masih bersifat konvensional sehingga siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, di sini siswa juga lebih tertarik pada komunikasi santai, menghibur seperti yang terdapat pada atau dalam budaya populer. Namun pendekatan ini dalam pembelajaran masih belum banyak diterapkan dalam kelas. Selain itu, penelitian sebelumnya masih cenderung berfokus pada keterampilan menulis saja. Dan jarang sekali saya menemukan dalam penelitian lain yang mengkaji tentang keterampilan berbicara. Oleh karena itu salah satu alasan saya mengambil penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini saya rasa penting dilakukan sebagai upaya menghadirkan inovasi dalam pembelajaran melalui penerapan teks anekdot berformat stand up comedy berbasis project based learning untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa serta keterampilan berbicara siswa secara lebih aktif dalam kelas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas 3 fokus utama. Yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran teks anekdot itu berformat stand up comedy dalam keterampilan berbicara siswa. Yang kedua, bagaimana respon dan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, bagaimana perkembangan keterampilan berbicara siswa setelah diterapkannya pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran teks anekdot berformat stand up comedy. Yang kedua, kemudian menjelaskan respon dan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung serta mendeskripsikan perkembangan keterampilan berbicara siswa setelah diterapkannya pembelajaran tersebut. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian di sini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya terkait pengembangan keterampilan berbicara melalui pendekatan yang inovatif berbasis stand up comedy. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, serta pemerintah. Yang pertama, bagi siswa ya, untuk meningkatkan keberanian keterampilan berbicara di depan kelas. Sedangkan bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif.
Dan untuk bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengembangan kebijakan pendidikan di era modern ini. Dan yang kelima yaitu landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini meliputi beberapa konsep utama. Yang pertama, keterampilan berbicara, yang mana merupakan kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan yang diukur melalui aspek lafal, tata bahasa, kosakata, kefasihan, isi, serta pemahaman. Sedangkan yang kedua yaitu teks anekdot, sebagai teks yang mengandung humor serta kritik sosial dengan struktur yang sistematis, seperti abstrak, orientasi, kritis, reaksi, dan kodam. Dan yang selanjutnya ada stand up comedy, di mana di sini sebagai bentuk komunikasi monolog yang memiliki struktur setup dan punchline yang relevan untuk melatih keterampilan berbicara. Yang keempat yaitu model project based learning atau PJBL, yang mana menekankan pembelajaran melalui proyek dan keaktifan siswa. Dan yang terakhir ada teori Lev-Vygotsky, yang mana ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi pembelajaran teks anekdot berformat stand up comedy dalam keterampilan berbicara. Adapun subjek penelitiannya adalah siswa MA Zaha kelas 10 Pak Kuniran. Penelitian ini difokuskan pada 3 aspek, yaitu proses pembelajaran, terus respon dan partisipasi siswa, dan yang terakhir perkembangan keterampilan berbicara siswa. Yang terakhir, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian saya bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, khususnya dalam implementasi teks anekdot berformat stand up comedy dalam keterampilan berbicara siswa. Dalam pengumpulan datanya, saya menggunakan 3 teknik utama, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi ini saya lakukan secara langsung saat proses pembelajaran berlangsung untuk melihat aktivitas siswa, interaksi siswa, serta perkembangan keterampilan berbicara siswa. Sedangkan wawancara ini dilakukan kepada siswa serta guru untuk menggali pengalaman, respon, serta kendala yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan dokumentasi itu digunakan sebagai data pendukung, yaitu yang berupa foto, video, atau hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga data yang diperoleh itu akan dianalisis dalam bentuk uraian atau deskripsi yang menggambarkan kondisi pembelajaran secara nyata. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan analisis interaktif dari Mars dan Haberman yang meliputi 3 tahapan utama. Yang pertama, kondensasi data atau reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Yang pertama, reduksi data, yaitu proses memilih serta memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Yang kedua yaitu penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami atau dibaca. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, yaitu menafsir data untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk menjamin keabsahan data atau pengecekan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik atau memilih teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik maupun teori, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.